Gua akan ajarin kalian semua gimana caranya kalian bisa investasi kripto dari nol sampai bisa dengan satu video ini aja. Karena sebenarnya kripto ini adalah suatu hal yang kompleks. Jadi gua akan bagi video ini ke 3 segmen ya. Yang pertama kita akan belajar konsepnya dulu. Kedua kita belajar praktek cara belinya. Dan yang terakhir gimana caranya kita bisa simpen kripto kita. Kripto itu menurut opini gue pribadi itu udah di tempat yang unik ya. Kalau kalian lihat di mana misalnya orang tua kalian udah banyak nih yang ngomongin. Bahkan nyokap gue udah nanya, kok apa sih itu Bitcoin gitu? Apa sih itu cryptocurrency? Jadi orang-orang terdekat, bahkan tetangga kalian udah boleh ngomongin, oh itu Bitcoin, oh itu Ethereum. Bahkan kalian di tongkrongan mungkin udah ngomongin harganya Bitcoin gitu. Jadi gue ngelihat ya, teknologi ini tuh sebenarnya sudah mainstream, di mana banyak orang yang udah mulai melek terhadap teknologi ini. Dan sebuah teknologi itu paling bagus untuk kita pelajarin di saat semua orang udah banyak yang ngomongin Bitcoin, udah banyak yang ngomongin kripto, tapi mereka nggak ngerti sebenarnya isinya apa. Jadi udah gede nih, udah viral, tapi orang belum paham tentang teknologinya. Itu saat terbaik untuk kita mulai masuk dan kita mulai belajar. BlackRock adalah sebuah perusahaan institusi ya, aset manager dengan aset itu 10 triliun US dollar. Mereka udah mulai untuk menawarkan produk-produk berbasis cryptocurrency seperti Bitcoin. Jadi di sini sebenarnya pilihan kalian ya, bahkan perbankan di luar semua matanya sudah terbuka. Nah ini pilihan kalian mau belajar atau nggak mau belajar. Di sini gue nggak bisa maksa kalian untuk belajar. Tapi gue akan sharingkan apa yang gue tahu. Kita lihat dari awal Januari, Bitcoin itu udah naik 80% lebih ya. Kalau kita bandingkan dengan aset-aset yang lain seperti saham, seperti reksadana, seperti emas ya. Bitcoin itu jauh banget melampaui mereka semua. Ibarat nih kalau lu mau taruh uang 1 juta dalam Bitcoin itu jadi 1,8 juta. Dalam kurang dari waktu 6 bulan. Dibanding aset yang lain, kalau kalian taruh misalnya di saham gitu. 1 juta yang tadi kalian taruh di indeksnya saham, yaitu basket dari kumpulan saham-saham lain, itu akan justru jadi minus. Kalau kalian taruh di reksadana, mungkin nggak sampai 1,1 juta bahan uangnya. Sedangkan kalau kalian taruh di Bitcoin, uang 1 juta yang sama tadi itu jadi 1,8 juta. Di sini gue mau cerita sedikit. Gue pertama kali masuk ke dunia cryptocurrency ini di saat umur gue masih 16 tahun. Kalian bisa lihat di sini gitu kan. Masih gembel banget gitu kelihatannya. Di situ gue udah banyak mengalami siklus-siklusnya ya. Jadi 2016 itu Bitcoin pernah naik, terus crash lagi 2017. Dia pernah naik lagi 2021, crash lagi 2022. Jadi gue udah kena 2 siklusnya dari cryptocurrency ini. Gue udah kebakar di koin-koin micin ya tahun 2017 di mana gue ngerasa, oh ini bagus gue beli, rugi semua uangnya. Dan terakhirnya siklus terakhirnya gue juga masih sama. Gue masih kena juga gitu kan. Seperti Luna ya gue kena uang gue di namanya protokol, namanya Anchor Protocol. Di mana protokol ini menawarkan bunga 19% fix untuk stablecoin ya, yaitu cryptocurrency yang di-peg sama US dollar 1:1. Setelah bertahun-tahun di dunia ini, sampai sekarang portofolio gue itu 90% lebih di cryptocurrency. Jadi gue walk the talk, yang gue ajarin itu adalah yang gue praktekin sendiri. Konsep yang kita perlu ngerti tentang dunia cryptocurrency, kenapa ini terjadi semuanya, kita harus tarik balik dulu ya. Kita harus ngerti tentang konsep dari uang itu sendiri. Jadi kita belajar, kenapa sih adanya uang kertas ya? Dulunya koin itu dari mana? Jadi kalau kita mulai ke permulaan di awal, ada sistem yang namanya barter, di mana kita tukeran ya. Lu punya misalnya 10 apel, gua punya 1 ikan yang gede, kita tukeran. Lu kasih gua 10 apel, gua kasih 1 ikan. Tapi cepat atau lambat, manusia itu sadar bahwa ini nggak bisa nih dilakukan barter gini. Karena gini, kalau kalian punya 10 apel, tuker 1 ikan, mungkin ada yang mau. Tapi kalau kalian punyanya apel, mau tuker sama 1 rumah, mau berapa ratus, berapa ribu apel yang kalian tukar untuk rumah ini, ya kan? Jadi di situ nggak cengli. Dan problemnya dengan misalnya buat yang punya apel atau punya ikan, kalau ditukar sama rumah, mungkin proses transaksinya lama, dan begitu udah transaksi nih apel sama rumah, apelnya udah basi. Uang itu kan adalah transfer antara value. Transfer antara value. Barter kalian punya apa? Transfer value. Manusia itu ras yang pintar dan sangat cepat beradaptasi. Jadi kalau metode transfer value-nya ini lebih jelek dibanding yang baru, dia cepat untuk pindah. Habis dari pertama kali barter, kita coba untuk pakai kerang gitu. Tapi teknologi makin tinggi, kita makin banyak explore di laut, ternyata kerang itu banyak gitu kan. Nggak langka lagi, jadi nggak bisa dong pakai kerang, orang tinggal ngambil kerangnya. Jadi nggak adil. Jadi transfer antara value ini ya, itu banyak berubah-ubah. Dari awal barter ya kan, kita lihat ada uang dari kerang, kita lihat uang dari garam, kita lihat akhirnya uang kertas pertama kali di dinasti Song Cina, dan akhirnya sampai ke uang kertas di Eropa ya. Nah, awal-awal uang kertas ini di Eropa itu dibikin sama para goldsmith namanya. Jadi mereka itu yang ibaratnya ngelebur-lebur emas, yang bikin emas ya. Tapi mereka sangat cepat sadar. Jadi gini, awalnya uang kertas adalah, misalnya gue punya emas nih 100 gram gitu. Gue kasih lu kertas bukti bahwa lu punya emas di gua nih. Gue pegangin emasnya, lu ambil kertasnya bahwa lu punya emas ini. Jadi awalnya itu adalah kontrak untuk emas. Tapi seiring berjalannya waktu, manusia kan serakah.
Nah, orang-orang para yang bikin emasnya ini mikir, kalau gue bohongin dia gimana ya? Jadi gue bilang aja ini kontrak emas 100 gram kertas doang, emasnya nggak usah ada. Tapi gue bilangnya gue punya semuanya di sini. Jadi misalnya emasnya 3 kilo, kertas yang keluar itu 5 kilo. Terjadilah yang namanya inflasi. Ya. Jadi nilai kertasnya ini akhirnya lama-lama turun karena emasnya tuh nggak beneran ada. Nah, uang kertas ini dari zaman tadi ya, Eropa tahun 1600 sampai ke 1971 itu selalu diacukan kepada emas. Dimana kalau ada uang kertasnya, ada emasnya. Sampai 1971, Presiden Nixon itu pecahin ya, namanya the gold standard. Dimana uang kertas berbentuk fiat itu udah nggak ada lagi nih emas di belakangnya. Nah, ini celakanya. Jadi kalau kalian tanya sekarang, uang kertas itu basisnya apa? Jawabannya basisnya kepercayaan kita terhadap pemerintahan. Basisnya cuma satu, yaitu percaya bahwa ini adalah uang. Ini bisa transfer of value. Itulah kenapa kalau kita lihat ya, kalau zaman dulu yaitu bakso tuh bisa 200 perak gitu. Kenapa bahkan barang-barang kita konsumsi ya seperti rumah, jasa yang kita konsumsi seperti pendidikan, itu naiknya drastis, bisa 10-15% per tahunnya. Harga cabainya kita lihat naik terus. Ya. Itu yang kita bisa lihat sehari-hari di pasar. Nah itu kenapa? Ya, jawabannya adalah karena kertas tadi dicetak oleh bank sentral kita terus-terusan tanpa basis apapun. Masalah ini sebenarnya datang dari satu hal, yaitu sentralisasi. Nah, apa itu sebenarnya sentralisasi? Itu di mana ada suatu kelompok orang yang mikir nih, oh kita mau cetak berapa uangnya? Kita mau cetak kapan uangnya? Berapa banyak nih mau dibagiin ke orang-orang? Sirkulasinya mau berapa? Nah ini segelintir orang yang kuasain. Lalu dari uang fiat ini, manusia itu sangat pintar. Kayak gue bilang tadi, manusia itu pintar banget kita untuk memecahkan masalah. Dari problem tadi, itu diciptakan uang-uang digital ya. Zaman dulu tuh banyak banget ya, seperti e-cash ya, hashcash-nya Adam Back. Nick Szabo juga dulu pernah bikin namanya BitGold ya. Jadi ini banyak banget udah bikin dari zaman dulu ya. Problem ini mau coba diselesaikan dari tahun 1990-an. Ini gue mau jelasin dulu kenapa konsep digital cash yang peer-to-peer itu penting banget ya. Untuk kalian bisa ngerti konsep ya, makanya segmen pertama ini gue sebut dengan konsep. Kalian harus tahu dulu kenapa digital cash itu dibikin. Karena gini, contohnya nih, misalnya gue ngutang sama kalian Rp50.000. Ya, gue ngitung Rp50.000. Lu kasih Rp50.000-nya dalam bentuk cash. Lalu besok nih gue bilang, ya udah akhirnya gue balikin nih ke lu. Kita udah beres gitu. Jadi begitu lu kasih Rp50.000 ke gue, itu kan lu ngutangin gue. Gue balikin Rp50.000, itu udah beres cash ya. Jadi itu peer-to-peer transaksinya, antara lu dan gua aja. Di situ nggak ada bank tuh di tengahnya. Jadi cuman gua balikin uang cashnya. Itu hal yang kita bisa lakukan, karena kita bisa ketemu. Misalnya nih, lu lagi di Bandung, gua di Jakarta. Gimana pertanyaannya? Nggak bisa kan? Nah, digital cash itu hadir karena masalah itu. Kalau zaman sekarang, solusinya kan mungkin mikir, ya kan tinggal transfer di bank, ya kan? Tapi transfer di bank itu nggak pure peer-to-peer. Dengan kita menggunakan bank, kita percaya bahwa uang kita simpan di bank itu transfer ke mereka. Ada sentralisasi yang sama dengan percetakan uang tadi. Ya. Jadi problemnya adalah pihak ketiga yang harus kita percaya. Kita harus percaya banknya transfer ke dia. Mungkin sekarang memang iya ditransfer semuanya. Tapi kalau enggak bagaimana pertanyaannya? Dan bank itu beroperasi sama seperti bank sentral tadi, fiat tadi. Basisnya cuma satu, kepercayaan. Itu kenapa satpamnya semua selalu paling ramah. Itu kenapa semua mereka invest gede-gedean di operasional untuk bikin orang terasa nyaman. Karena cuma satu basisnya, yaitu kepercayaan. Disitulah sebenarnya keunggulan cryptocurrency ini. Dimana transaksinya itu peer-to-peer. Sama kayak tadi, 50.000 yang gue kasih ke lu. Tapi bedanya kita nggak perlu ada bank di tengahnya. Bitcoin ini adalah sebuah program software yang bisa transfer value-nya cross border ya, antar benua. Kapanpun, dimanapun, untuk siapapun, berapapun. Orang bilang, tapi kan bisa pakai bank. Kalian yang tahu pakai M-Banking, kalian pasti tahu limit transfernya M-Banking kalian itu 100 juta. Kalau kalian mau transfer 2 miliar, gimana caranya? Dengan cryptocurrency ini, 2 miliar begini. Nah, itu pun antar Indonesia. Kalian gampang, misalnya BCA. Kalau BCA, BRI, ya ada admin fee-nya. Tapi kalau misalnya kalian mau transfer, misalnya teman kalian ada yang ke luar negeri, Taiwan misalnya, gimana caranya kalian bisa transfer dari Indonesia ke Taiwan? Apakah bisa pakai bank BCA? Pertanyaan itu kan. Jadi kalau sistem perbankannya udah beda antar negara, ini udah repot nih untuk transfernya. Dengan cryptocurrency kita nggak perlu hal itu, nggak perlu pusing. Mau di Afrika kayak ya, mau di Kanada kayak, mau di Swiss, kita bisa transfer 1 detik kayak ini sampai uangnya. Jadi kan bank itu sebenarnya udah punya sistem digital cash ini, tapi problemnya apa sama perbankan? Problemnya cuma satu, itu sentralisasi. Jadi cuma ada satu tempat di mana mereka store semua servernya, atau mungkin beberapa tempat ya. Tapi kalian pernah lihat nggak, kalau satu bank kena hack, kalian nggak bisa akses mobile bankingnya. Dan uangnya itu nggak tahu di mana. Bisa aja di bank yang dihack itu, uangnya ada yang beneran diambil sama hacker keluar, ya, dari digitnya diambil keluar, lalu mereka tambal balik. Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika suatu bank dihack. Buat kalian yang nggak mungkin dihack, udah banyak yang terjadi. Ya, kalian lihat kasus bank terakhir yang dihack.
itu kalian nggak bisa buka aplikasi, mau transfer nggak bisa. Karena kalian percaya kepada satu sistem sentralisasi. Network Bitcoin ini diciptakan oleh individu yang namanya kita nggak pernah tahu, yang nama samarannya adalah Satoshi Nakamoto. Identitasnya pun nggak pernah bisa ditemuin. Dia mengeluarkan suatu paper yang namanya Bitcoin White Paper tahun 2008 untuk menjelaskan secara detail gimana cara kerjanya Bitcoin. Nah, di sini gue tuh nggak akan bedah semuanya ya white papernya, karena itu butuh mungkin ya ekstra 2 jam lagi nih kita di sini untuk bedah white papernya. Tapi kalian bisa lihat abstraknya di sini. Purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent by one party to another without a financial institution. Artinya apa? Sebuah transaksi peer-to-peer, ya kayak tadi uang, yang nggak perlu percaya kepada finansial institusi apapun. Bahkan nggak lewat bank apapun, nggak lewat sentralisasi apapun. Problem besar yang diselesaikan oleh white paper ini adalah transfer of value tadi. Tapi ini dulu masalah yang orang bilangnya mustahil ya. Nggak mungkin bisa ada transaksi seperti itu. Karena kenapa? Kalau misalnya digital cash nih, orangnya semua harus jujur dong. Berarti dia punya uang berapa, dia keluarinnya berapa, spendingnya berapa, harus jujur. Kalau ada sistem sentralisasi, ada bank ini yang keep ibaratnya tally ya, antara spendingnya berapa, account-nya berapa. Misalnya kita punya account 10 juta. Kalau kita transfer 7 juta, bank catat kita tinggal sisa 3 juta. Nah problemnya kalau nggak ada banknya, gimana caranya kita tahu 10 juta, dia spending 7, nih ini tetap 3. Kenapa nggak dia ganti aja ya kan? Dia ganti, dia hack, dia ganti jadi 10 lagi. Nah itu nggak pernah bisa diselesaikan sama siapapun sampai 2008 Satoshi ketemu jawabannya. Makanya itu adalah orang bilang gimana caranya. Jadi cara ngilangin masalah dalam accounting namanya double entry. Dimana tadi uangnya udah keluar tapi bisa dihack terus ada lagi. Nah dia ketemu nih solusinya, makanya menurut gua teknologi Bitcoin itu sangat revolusioner. Dia bikin suatu konsep ya, daripada semuanya disimpan di satu bank ini di tengah, dihack habis, dia mikir gimana caranya sistem ledger di dalam bank ini disebar ke semua komputer. Jadi namanya nodes Bitcoin ya. Jadi nodes Bitcoin itu adalah yang running semua ledgernya. Jadi gue tuh bisa running ya, dan gue running juga nodes Bitcoin. Ada banyak orang, ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang running ini. Node itu sebenarnya cuma komputer biasa yang kalian bisa download Bitcoin software-nya, lalu dia running buat kalian bisa verifikasi semua transaksi on-chain-nya. Jadi ledgernya itu nggak di satu tempat, kayak misalnya Bank BCA gitu. Bank BCA mungkin ya dia ada beberapa server, tapi dia doang yang punya ledgernya. Sedangkan Bitcoin ini, node-nya tersebar di komputer-komputer orang rumahan. Jadi nggak akan bisa mati networknya. Kayak gue bilang tadi, problemnya dengan tempatnya satu, di-hack itu langsung bubar ledgernya. Jadi kalian gambaran simpelnya seperti ini. Komputer tinggal download software Bitcoin itu jadi running node di situ. Jadi ada banyak nih running node-nya ini. Nah ini semua validator Bitcoin ini dikumpulin jadi satu blok ya. Nah baru blok ini tiap 10 menit ya dia bikin sebuah rantai ke blok yang baru lagi. Jadi ini dikumpulin, dipooling semua jadi suatu blok. Udah jadi bloknya setiap 10 menit dia bikin rantai ke blok yang lain. 10 menit lagi dia bikin rantai ke blok yang lain lagi. Dan ini udah dibuat dalam software-nya. Jadi ini udah pre-program semuanya. Dari genesis blok atau blok yang pertama sampai blok yang sekarang nih. Jadi tiap kali kalian transaksi Bitcoin, semuanya itu dicatat ya di distributed ledger tadi, dijadiin satu validator jadi blok ya. Ini namanya blockchain. Nah, banyak banget orang-orang di YouTube yang ngomongin tentang blockchain, tapi mereka nggak ngerti konsep aslinya seperti apa. Nah, setiap blok tadi, kan gue bilang tadi setiap 10 menit ada blok baru. Setiap bikin blok ya, dalam rantai ini ada namanya hashing. Jadi dari blok 1 ke blok 2 itu ada hashnya. Blok 2, blok 3, blok 4, blok 5. Contohnya gini, misalnya ada 10 ya, transaksi ada banyak, lalu ada 10 blok 1 sampai 10. Untuk kalian bisa ganti distributed ledger yang pertama ya, transaksi yang pertama, lu harus ganti yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan hashing tadi ya, gue nggak bahas hashing di sini karena terlalu kompleks dan makan waktu yang panjang. Tapi kalian ngerti maksudnya. Dan nggak mungkin dong Bitcoin bloknya cuma 10 biji. Ya kalian bayangin blok Bitcoin itu sekarang udah berapa banyak. Dan itu terhubung semua rantainya sampai yang ke pertama. Jadi kalau kalian mau hack satu di tengah, nomor misalnya kalian mau hack nih blok nomor 120. Lu harus hack dari nomor 1 sampai nomor sekarang. Possible nggak? Jawabannya enggak. Untuk satu aja itu makan waktu, makan quantum komputer gitu. Untuk bisa kalian pecahin satu. Karena encryption namanya SHA-256. Itu butuh quantum komputer untuk pecahin satu. Untuk pecahin semuanya, hampir mustahil. Itu nggak ada yang pernah bisa bobol selama dari 2008 mulai white paper sampai sekarang. Padahal bounty-nya, ibaratnya imbalan untuk ngebobol itu sangat besar. Dan kita tahu manusia itu sangat pintar, banyak banget hacker-hacker yang super jago di dunia. Tapi nggak ada satupun yang bisa nge-hack Bitcoin. Kenapa? Karena sistemnya dibuat hampir mustahil untuk bisa di-hack. Kalau kita lihat dari total kapitalisasi pasarnya ya, harga Bitcoin semuanya itu 600 miliar dolar. Itu lebih besar dibanding bank-bank seperti JP Morgan, Bank of America, dan bank-bank lain yang besar di US. Kalau kalian bisa hack itu satu itu, kalian bisa ganti semuanya, kalian bisa dapetin 600 miliar dolar ya.
tapi nggak ada yang bisa satu dunia ini. Jadi kalian udah dapat konsep gambaran ya tentang gimana cara kerja Bitcoin itu. Pertanyaannya gimana cara belinya? Jadi kalau kalian cara belinya, ini untuk pemula yang awam ya, karena ini kan videonya untuk pemula. Mungkin di sini beberapa ada otaknya udah mulai ngebul. Jadi kita akan praktek buat video ini, gue akan pakai toko kripto, karena untuk yang series borong Bitcoin kemarin, jadi buat yang belum tahu, gue bikin series tiap bulannya, gue akan tabung 100 juta, biar kalian bisa ikut bareng gue, lihat perkembangan Bitcoin itu seperti apa. Itu kan exchange-nya pakai Nodax, dan ini gue akan pakai toko kripto, karena gue sama sekali nggak disponsor sama siapapun di sini. Jadi gimana caranya kita bisa beli sebuah koin lewat centralized exchange? Pertama kita harus daftar dulu. Ya, mungkin gue nggak akan tunjukin di sini cara daftarnya, karena akun gue yang di sini kebetulan udah daftar ya. Jadi kalian daftar dulu di sini, kalian sign up, itu kalian bisa lihat di bawah ya, cek di bawah linknya. Begitu kalian udah sign up, kalian harus melakukan yang namanya KYC, karena itu regulasi dari Indonesia. Jadi kalian harus foto KTP, segala macam untuk bisa akses ini. Begitu proses KYC-nya udah selesai, atau prosesnya foto-fotonya, ntar muka suruh begini-begini gitu, udah selesai, kalian baru masuk ke aplikasinya. Nah di aplikasinya, kalian tinggal kalau mau deposit, ya kalian deposit biasa aja. Kenapa gue pakai akses lokal? Karena lebih gampang. Kalau akses luar, kalian mesti pakai peer-to-peer ya, tapi itu juga gampang sih sebenarnya. Tapi untuk video ini gue akan coba pakai akses lokal. Nah di sini kalian cuma perlu deposit, ya kan? Kalian deposit. Kalau di sini ada BIDR, ya kalian pencet BIDR dan tinggal transfer ke banknya aja. Jadi kalian tinggal ikutin prosesnya, lalu akan masuk. Jadi di sini gue akan langsung contohin aja gimana cara kalian belinya. Jadi ini kan ada menunya nih, kalian pencet yang di tengah ya, yang trade ini. Lalu di sini itu ada, kalian mungkin untuk yang awal masih bingung ya ini seperti apa. Jadi BIDR itu adalah pairnya. Jadi BTC dibagi BIDR. Nah BIDR itu adalah stable coinnya rupiah gitu. Jadi itu bukan rupiah asli, tapi itu adalah stable coinnya rupiah. Nah begitu kalian pencet, kalian bisa ganti nih di sini pairnya, mau BNB, Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Tapi untuk video ini gue akan tunjukin gimana caranya kita bisa beli Bitcoin pertama kali. Nah, di sini gue saranin kalian, ini kan ada dua, mungkin kalian banyak yang bingung ya. Ini ada harga, ada quantity. Jadi harga itu adalah harga Bitcoin dalam rupiah. Ya, jadi ini antriannya tuh 457, 225 juta sekian, dia berganti-ganti terus gitu kan. Kalian mungkin bingung, tapi nggak punya uang segitu banyak, nggak masalah ya. Karena Bitcoin itu didesain sama Satoshi untuk dipecah 100 juta unit. Jadi ada 1 Satoshi, ada 100 Satoshi, bisa dipecah unitnya. Jadi kita mau beli 500.000, kita mau beli 100.000, itu bisa gitu. Tapi di sini ya gue udah taruh di sini 4 juta BIDR, dan gue akan contohin gimana cara belinya. Nah jadi gue saranin untuk kalian semua, kalau kalian mau beli, kalian harus pakai yang namanya limit order di sini. Kenapa limit order? Kalau market order, jadi gini, simpel gini. Kalau limit order, kan kalian di sini, ini ada namanya order book ya, di mana itu ada harganya, ada kuantitinya berapa Bitcoin yang ngantri di harga itu. Sama kayak mungkin orang-orang yang di saham udah familiar tentang order book ini. Tapi ini gue jelasin untuk yang pemula. Kalau kalian limit order, itu kalian ngisi likuiditas gitu. Jadi kalian bantu exchange ini untuk isi likuiditas. Jadi fee kalian, jadi kan kalau kalian beli Bitcoin lewat exchange harus dapat duit pasti. Biasanya 0,10 atau 0, berapa. Sama pajak kalian 0,21. Jadi kalau kalian mau beli di exchange, mereka pasti ambil fee. Nah, fee ini lebih murah kalau kalian bantu ngisi buku mereka. Gitu. Kalau kalian pakai limit order, fee kalian akan lebih murah. Simpel gitu. Tapi kalau misalnya market order, kalian disebut sebagai market taker. Kalau limit order, market maker. Kalian mungkin ada yang pernah dengar nggak kata-kata market maker? Kalian mikirnya bandar lah apa? Enggak. Market maker itu adalah liquidity provider yang ngisi order book ini. Gitu. Jadi toko kripto ini kan dia pakai Binance ya. Tapi kalau misalnya yang lain kayak Nodax dan lain-lain, itu ada market maker di dalam untuk ngisi liquidity tiap pairnya biar nggak kosong. Kalau kosong ntar nggak ada yang berani beli di sini gitu. Jadi saran gue pakai limit order. Tapi untuk video ini gue akan pakai market order. Kenapa? Kalau market order itu langsung dapat, tapi fee-nya tinggi. Kalau limit order kalian ngantri ya, ntar dapat, kalian cari yang harganya tipis-tipis aja dan itu masuk nanti. Fee-nya lebih murah. Tapi untuk tujuan video ini gue akan pakai market order. Di sini ini kalian bisa pilih nih mau 25% dari yang kalian top up, tapi di sini gue akan 100% ya. Jadi 4 juta rupiah. Gue akan pencet market order buy Bitcoin sini. Oke. Oh, di sini nggak bisa market bahkan ya. Gue baru tahu gitu. Di sini nggak bisa market karena gue jarang banget pakai ini. Ini gue baru buka bahkan akunnya. Kita beli ya di sini. Kita mau ngantri di harga 457 nih ya. Oke. Ini gue langsung di harganya deh bentar. Oke. Nah, ini gue langsung beli Bitcoin di sini. Gue limit order. Nah, kalau limit itu dia ngantri kayak gini. Jadi ntar akan kejemput harganya. Begitu udah masuk, ntar kalian bisa langsung lihat di walletnya di sini gitu. Tapi ini karena ada beberapa Bitcoin gua, jadi mungkin nggak kelihatan tadi gue belinya berapa. Harusnya gue contohin pakai akun yang kosong, tapi udah nggak ada lagi. Jadi akun sisa gue cuma yang ini gitu. Jadi kalian lihat sesemudah itu untuk beli. Nah ini masih belum masuk nih. Tapi ini tinggal ditungguin aja. Nanti dia akan masuk sama harganya naik turun, dia akan jemput.
Jadi sebenarnya cara belinya cuma begitu aja, simple, dan kalian bisa lihat nanti total Bitcoin kalian di portofolionya di sini, di balance sini. Nah, kalian bebas ya mau pakai exchange apapun nggak masalah. Kita kan udah praktek gimana caranya kita bisa membeli Bitcoin ya di centralized exchange. Tapi ini saran gua, jangan pernah simpen duitnya di sana. Itu duit yang gua taruh di sana itu duit kecil aja. Gua nggak simpen uang gua di sana. Gua simpennya self custody ya. Jadi ada pepatah di industri cryptocurrency ini, not your keys, not your coin ya. Gue akan jelaskan konsepnya lebih panjang di belakang. Tapi intinya kita jangan percaya sama centralized exchange manapun. Karena ini ngelawan yang konsep tadi gue bilang sebelumnya. Konsep dari blockchain itu sendiri. Kenapa dia ngelawan sentralisasi? Ini kan kita percaya, gue beli di toko kripto, berarti gue percaya Bitcoin gue dibeliin sama toko kripto. Ya. Tapi cryptocurrency itu sebenarnya bukan begitu. Kita harus percaya kepada software, bukan kepada entitas seperti toko kripto. Kenapa Bitcoin itu dibilang orang sebagai network pembayaran paling aman di dunia? Karena namanya enkripsi public key nih. Kalian bingung ya, public key, kenapa kunci-kunci ini? Apa kunci rumah gitu kan? Bukan. Nah, Bitcoin software itu nggak buatin kalian private key secara otomatis. Tiap ada new user yang pakai sistemnya. Kayak ibarat password untuk mobile banking kalian. Biar gampang nih, ini kalau gue jelasin konsepnya, kalian harus ngerti dulu. Gue tarik balik dulu kriptografi dari dasar. Tapi untuk alasan video ini, karena gue mau bikin simple untuk pemula, ingat yang gini aja, kalau private key itu ibarat PIN ATM kalian, sedangkan public key ini adalah nomor rekening kalian. Jadi kalau misalnya nomor rekening, lu misalnya mau transfer ke gue kasih public key gue ke lu, bentuknya hashing, tinggal lu copy paste langsung transfer bisa. Sama kayak rekening, sebenarnya nggak apa-apa untuk dikasih ke orang gitu. Kalau lu misalnya mau transfer ke gue kasih rekeningnya, bukan PIN-nya. Kalau kalian kasih private key-nya, bisa dibuka gitu, bisa diambil Bitcoin kalian semua. Jadi jangan kasih private key-nya ini. Tapi mungkin ada nanya, lah tapi di toko kripto nggak ada. Memang, karena key-nya kalian percaya dipegang sama dia. Makanya dibilangnya not your keys, not your coin. Kenapa gue bilang begini? Karena kejadian exchange itu hancur itu banyak banget. Kalian bisa googling Mt. Gox ya. Kalian googling lagi Quadriga CX. Kalian google yang terakhir yang bikin rusuh satu dunia yaitu FTX. Jadi kita nggak bisa percaya siapapun di dunia blockchain ini. Kita verifikasi bukan percaya. Karena kalau percaya sama aja, balik lagi kayak sistem tadi. Kita percaya sama bank. Ya taruh di bank aja uangnya gitu. Tapi dengan kripto ini kita belajar self custody. Kita jadi bank kita sendiri. Dengan simpan Bitcoin kita langsung direct di blockchain-nya. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Nah, ada dua caranya. Buat kalian yang nggak punya budget, kalian bisa pakai namanya hot wallet. Yaitu gratis. Kalian cari aja di App Store misalnya contohnya ya, Trust Wallet, Blue Wallet ya, atau Zengo gitu. Kalian bisa pakai wallet-wallet itu. Tapi itu terkoneksi di internet dan menurut gue masih bahaya. Paling aman kita melakukan yang namanya cold storage atau penyimpanan dingin. Maksudnya apa? Kalian pakai device ini ya, ini beli gitu. Ini gue nggak disponsor sama siapa. Pokoknya kripto gue nggak disponsor di sini. Ini gue pakai Trezor ya. Jadi gue pakai 3 cold card, Trezor sama Ledger. Jadi kalian simpannya di sini. Nah kalian bingung, apakah Bitcoinnya di sini? Kalau ini hancur gimana? Gak masalah kalau ini hancur. Ini cuma device untuk konekin kita ke blockchain-nya, ini gitu. Jadi untuk buka device ini, nanti kalian akan namanya ada seed phrase. Ya. Sama, kalau kalian coba nih, hot wallet gitu, misal kalian download Trust Wallet, nanti kalian disuruh tulis di kertas ya, 12-24 kata. Nah itu namanya seed phrase. Nah seed phrase ini jangan sampai dikasih ke orang dan jangan sampai hilang. Kalau seed phrase ini hilang, kripto kita hilang. Jadi gini, kalau ini hilang nih, gue gak masalah, karena gue punya seed phrase-nya. Jadi begitu contohnya. Kenapa gue suka banget sama konsep dari cryptocurrency ini? Gue gak perlu punya apapun. Gue gak perlu punya rekening bank. Gue gak perlu punya uang rupiah gue taruh di apartemen gue. Gitu. Misalnya nih, kalau hari ini Indonesia ada krisis, gue bawa aja nih. Atau terserah, gue gak bawa juga gak masalah. Gue tinggal bawa beginian, ya. Gue kabur misalnya ke Vietnam, ke Kamboja, ke Thailand. Itu uang gue semua di sini. Ya, uang gue gak ada di Bank Indo. Gue gak usah sibuk-sibuk transfer, ntar dibekuin atau apa. Gak perlu. Ini nggak bisa dibekuin. Ya karena Bitcoin gue ada direct di blockchain. Gue pokoknya nggak pernah percaya sama exchange. Jadi gue taruh di exchange itu sangat sedikit dari total aset gue. Walaupun di exchange itu coba untuk FAFIFU ya. Mereka bilang ini adalah proof of reserve gitu kan. Ini pakai Merkle tree dan banyak hal-hal teknis lainnya untuk buktiin bahwa beneran ada. Gue tetap nggak pernah percaya. Gue percaya ke software bukan manusia. Ya bahkan toko kripto pun gue nggak percaya. Ya walaupun CEO-nya ini teman gue sendiri ya. CMO-nya juga teman gue sendiri, kan bisa di sini. Ya, walaupun teman gue sendiri, gue juga tetap gak percaya. Gitu. Gue lebih percaya sama sistem yang dibuat sama Satoshi. Ini device-nya buat yang tanya harganya berapa, ini sekitar gue lupa ya, 2-3 jutaan. Karena dikirimin dari luar negeri. Nah, ini warning keras buat kalian. Ya, ini warning keras sama buat kalian. Jangan pernah beli beginian, Trezor, Ledger, Cold Card, apapun itu. Jangan pernah beli di marketplace kayak Amazon, Tokopedia. Karena mereka bisa udah buka, mereka catat seed phrase-nya dicolong Bitcoin kali. Jangan pernah beli dari Tokopedia, jangan pernah beli dari Shopee, jangan pernah beli dari marketplace, jangan pernah beli dari teman kalian. Belinya langsung dari situs resminya. Ya.
Kalian cari aja di Trezor atau di Ledger, terserah kalian mau kayak mana. Harganya sekitar 2-3 jutaan. Jadi dengan device itu kalian bisa verifikasi sendiri kepemilikan Bitcoin dari kalian. Nah buat kalian udah mulai pusing nih, otaknya mulai ngebul nih ya belajar kayak gini. Ini baru 1% dari ilmu tentang Bitcoin, bahkan mungkin belum sampai 1%. Jadi masih banyak banget knowledge yang bisa dipelajari tentang teknologi ini. Kita belum bahas enkripsinya, SHA-256 itu apa. Kita belum bahas tentang sistem dari mining Bitcoin. Ini gue masih gambarnya yang paling luas lah ini. Ini paling gampang untuk pemula ngerti aja. Jadi kalau kalian suka video ini, kalian komen di bawah dan kita belajar bareng-bareng tentang teknologi ini. Dan gue akan buatin video-video ke depannya mengenai teknologi di blockchain.